Hai teman-teman, kita bahas lagi soal UTBK SNPT untuk persiapan 2025 ya. Ini sekarang kita masuk video persiapan SNPT 2025 part yang kelima. Nah, kita lanjutkan lagi soal asli dari part yang keempat kemarin. Dari nomor 1 sampai nomor 5 udah kita bahas ya. Sekarang kita lanjut nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, nomor 10 seperti ini teman-teman, kalau mau dicoba dulu nggak apa-apa ya. Ini soal asli yang kemarin keluar di tahun 2024. Teman-teman wajib menguasai. Wajib, nggak boleh tidak ya. Kalau teman-teman mau ikut tryout online, silahkan teman-teman bisa ikutan di sini ya. utbk.edufit.id. Tersedia versi gratis dan juga versi premium. Teman-teman buat akun dulu, kemudian silahkan teman-teman coba dulu tryoutnya. 100% mirip asli. Buktikan deh. Oke, kemudian nomor 7 seperti ini, nomor 6 dan nomor 5. Oh ya, nomor 5 kemarin udah kita bahas ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 6. Oke, langsung kita bahas soal nomor 6 ya. Fungsi f dan g didefinisikan dengan fx sama dengan ini dan gx-nya sama dengan ini. Berdasarkan informasi di atas, kliklah jawaban dari pilihan yang tersedia pada setiap baris. Nah, ini soal kategori benar salah ya. Teman-teman tinggal klik aja nanti di bagian benar atau salah. Tapi sebelum klik tentunya teman-teman harus tahu ya benar atau salahnya dulu kan. Oke, sekarang kita cek G2 itu sama dengan F2, bener nggak nih? Kita cek yang G2 dulu ya. G2 berarti masuknya di sini. Berarti kita cek di sini ada G2 itu nilainya sama dengan F, ya kan? F, kemudian di sini X-nya, X-nya kita ganti 2. Kan di sini di dalam kurung ini kan ada X. X-nya kalau kita ganti 2 berarti yang ini juga kita ganti 2, ya kan? Sehingga G2 itu sama dengan F4, ya kan? F4. Nah, sekarang F4, X yang di sini kita ganti dengan 4, ya. Jadi setiap X yang ada di F ini kita ganti 4. Sehingga di sini akan sama dengan 4 kurangi 3 itu 1, 1 kuadrat nilainya 1, kemudian ditambah dengan 5, yaitu nilainya sama dengan 6. Ini adalah yang G2. Sekarang kita cari yang F2. F2 nilainya sama dengan, nah kalau tadi kan X-nya kita ganti 4, sekarang X-nya kita ganti 2. Ya, sekarang kita ganti 2 ya. 2 kurangi 3 itu negatif 1. Negatif 1 kuadrat, ya 1. Ya kan? Kemudian ditambah dengan 5. 1 tambah 5 hasilnya 6. Nah ternyata G2 sama F2 itu sama-sama nilainya 6. Oke, kalau gitu berarti pernyataan yang pertama ini benar ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi g 2 satuan ke kanan. Nah, kalau digeser 2 satuan ke arah kanan, berarti yang ini sama halnya dikurangi 2 ya. X kalau kurangi 2 ya tinggal X aja. Berarti sama dengan F, ya kan? Fungsi fx ini. Maka jawaban yang kedua ini benar juga. Kalau digeser ke arah kanan berarti nanti yang di sini dikurangi, kalau ke kiri berarti ditambah. Gitu ya, berkebalikannya teman-teman. Kemudian yang ketiga, grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0 di titik 0,14. Ya udah, berarti caranya langsung aja di sini karena di sini fungsinya adalah f, kita masukkan ke persamaan yang ini ya. Jadi f kemudian x-nya kita ganti 0. F0 nilainya sama dengan, di sini X-nya kita ganti 0 ya, 0 kurangi 3 itu negatif 3. Negatif 3 kuadrat itu berarti 9, kemudian ditambah dengan 5, maka hasilnya akan sama dengan 14. Nah ternyata benar ya, kalau X-nya 0 nanti hasilnya atau Y-nya sama dengan 14, ya kan? Berarti benar dong. Oke, lanjut soal nomor 7, soal tentang pertidaksamaan program linear ya. Kategorinya sedang. Daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linear ini. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas ya. Oke, langsung aja kita buatkan grafiknya dulu ya. Oke, yang ini adalah sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y. Sekarang kita gambarkan dulu yang pertama ini. X-nya kurang dari sama dengan negatif 1. Negatif 1 kita anggap di sini ya, negatif 1. Ini 1,
2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3. Yang ini 1, 2, 3. Nah, untuk garis X kurang dari sama dengan 1 berarti di sini teman-teman. Kemudian kita buat garis vertikal. Yang ini adalah X sama dengan 1. Karena di sini kurang dari, ya kurang dari itu kan simbolnya kayak gini ya teman-teman. Maka panahnya sama halnya dengan ke kiri. Berarti yang dipakai adalah sebelah kirinya dari negatif 1 ini, sebelah kirinya. Karena yang dipakai yang sebelah kiri berarti yang sebelah kanan kita arsir. Artinya nggak dipakai ini. Yang kita arsir ini nggak dipakai. Oke, sekarang kita lanjut syarat yang kedua, yaitu 2Y plus X kurang dari sama dengan 4. Kita kasih warna yang berbeda ya, kita kasih warna biru. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, maka 2Y-nya kita tutup, kita anggap nggak ada. Kemudian kurang dari sama dengan, kita anggap sama dengan ya. Sehingga X-nya sama dengan 4. Kalau X-nya 4 berarti titiknya ada di sini. Nanti harus dapat di sini. Kemudian untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya ini kita anggap tidak ada. Sehingga jadinya 2Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4 bagi 2, yaitu nilainya 2. Nah, dari 2 titik ini kemudian kita buat garis lurus. Nah, ini adalah garis 2Y plus X sama dengan 4. Kalau di sini kurang dari berarti yang dipakai yang sebelah kiri, ya kan? Berarti yang sebelah kiri kita buat garis horizontal, arah panahnya ke kiri. Maka yang nggak kita pakai kita arsir. Ya. Ini adalah yang biru ya. Jadi yang biru adalah ini. Kemudian tadi yang warna merah yang pertama ya. Oke, sekarang kita buat yang ketiga, kita kasih warna hijau. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y berarti yang X kita tutup ya, berarti Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2 berarti nanti titiknya di sini. Kemudian X-nya itu nanti kalau min 2 pindah ruas jadinya plus 2, berarti titiknya di sini. Nah, sekarang dari 2 titik ini kita buat garis lurus. Nah, di sini adalah garis Y sama dengan X min 2. Tapi di sini teman-teman harus hati-hati ya. Di sini yang dipakai yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita cek. Posisi X-nya itu harus di sebelah kiri teman-teman. Ini kan posisi X-nya di kanan ya. Kita rubah dulu, kita edit menjadi X ya. Kemudian ini tajamnya ya, lancipnya itu menghadap ke X. Berarti tajamnya, lancipnya menghadap ke X. Itu kan tandanya kayak gini. Kemudian Y-nya kita jadikan satu ruas dengan X, maka yang tadinya positif menjadi negatif, negatif Y. Dan min 2-nya kita pisah dengan X ya, maka kalau negatif dipindah jadinya positif 2. Sehingga tandanya di sini adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti arah panahnya ke kiri. Kalau ke kiri berarti yang sebelah kanan tidak kita pakai ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang nomor 1 ya. Luas daerah S tidak berhingga. Nah, di sini adalah daerah S atau daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sini, daerah S. Ini nggak berhingga karena di sebelah kiri sampai atas sampai bawah ini tidak ada batasnya, maka benar ya nomor 1. Kemudian yang kedua, sebagian daerah S di kuadran 2. Ya, ini kuadran 2. Sebagian di kuadran 2, sebagian di kuadran 3. Berarti yang nomor 2 benar. Yang nomor 3, garis Y sama dengan X memotong daerah S. Y sama dengan X itu berarti garisnya kayak gini teman-teman ya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, di sini dia memotong daerah S. Benar ya? Berarti nomor 3 benar. Kemudian nomor 4, titik negatif 1, negatif 3 terletak di daerah S. Nah, negatif 1 itu di sini, negatif 3 di sini. Nah, ini pas di garis ya. Kalau kita ceknya ke sini teman-teman ya, ngeceknya ke sini. Kalau X-nya diganti negatif 1, maka Y-nya akan sama dengan negatif 1, negatif 2, itu negatif 3. Jadi ketika X-nya itu negatif 1, maka Y-nya negatif 3. Sehingga pas di garis yang warna hijau ini. Nah, pas garis, karena di sini ada tanda sama dengan, itu termasuk daerah S-nya ya. Sehingga jawabannya 1, 2, 3, 4 itu benar semua. Kalau gitu jawabannya yang E ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini Bang Indu udah pernah bahas di part yang kedua dari video persiapan UTBK SNPT 2025. Di nomor 9 kalau di sana ya, silakan teman-teman cari, cek ya. Di part yang kedua sudah kita bahas. Silakan teman-teman bisa melihat pembahasannya.
Kemudian kita lanjut soal nomor 9. Soal tentang bilangan kategorinya sulit, soalnya esai ya. Jadi ini teman-teman harus mengisi jawabannya berapa. Terdapat sebuah bilangan ini yang habis dibagi oleh 9. Tentukan nilai A jika A merupakan bilangan satu digit non negatif. A sama dengan berapa? Nah, di sini ada trik cepatnya ya teman-teman. Kalau habis dibagi dengan 9, maka angka-angka ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya harus kelipatan 9. Jadi dari pertama 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 5 ditambah A ditambah 1 ditambah 6 ditambah 1. Ini hasilnya harus kelipatan 9 ya. Oke, sekarang kita hitung ya. 1 tambah 4, 5, 6, 11. 11 tambah 1, 12, 18, 19. Berarti di sini ada 19 kemudian ditambah A. Kemudian kelipatan 9 itu bisa jadi 9 atau bisa jadi 18 atau bisa jadi 27, kemudian 36 dan seterusnya. Nah, yang ini akan sama dengan yang mana, teman-teman? Tapi ingat di sini tentukan nilai A jika A merupakan bilangan satu digit non negatif ya. Jadi tidak boleh di sini negatif, harus positif dan hanya satu digit aja, nggak boleh belasan ke atas, hanya satu digit. Maka yang paling mungkin ini akan sama dengan ini teman-teman, 27 ya. Nah, berarti 19 tambah berapa biar 27? Biar 27 maka nilai A-nya harus sama dengan 8, ya enggak? 19 tambah 8 kan 27, berarti jawabannya A-nya sama dengan 8. Gitu teman-teman cara cepatnya ya. Oke teman-teman, soal yang Bang Indu bahas ini, Bang Indu ambil dari buku yang linknya ada di bagian deskripsi video ini ya. Di situ lengkap kumpulan soal asli dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Bahkan di sana juga ada soal dan pembahasan soal simulasi yang online itu 2023 dan 2024. Lengkap dengan pembahasannya. Silahkan teman-teman bisa cek, linknya ada di bagian deskripsi video ini. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 10 ya. Barisan bilangan real A1, A2, dan seterusnya memenuhi persamaan ini. Untuk setiap bilangan asli N dengan A4 sama dengan negatif 8. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Wah, kalau kayak gini berarti mau tidak mau kita harus ngecek semuanya. Karena ada berapa pernyataan yang benar gitu kan. Oke, sekarang kita cek yang pertama ya. A3 merupakan bilangan bulat. Oke, di sini ada rumusnya kan teman-teman. Nah, di sini juga diberikan A4 nilainya sama dengan negatif 8. Nah, biar di sini jadi 4 maka N-nya kita ganti 3 ya. Kalau kita ganti 3 jadinya 3 tambah 1 kan 4. Nah, berarti N-nya ganti 3 maka yang ini kita ganti 3 juga. Ya, sekarang jadinya adalah A4 ya. A4 nilainya sama dengan 2 dikurangi 5A, N-nya kita ganti 3 berarti 5A3. Padahal A3 di sini kan ditanyakan ya kan. Ini nilainya sama dengan A4 itu nilainya sama dengan negatif 8. Nah, negatif 8 kalau kita pindah ruas jadinya 8. 8 tambah 2 jadinya 10 sama dengan negatif 5A3 kalau kita pindah ruas jadinya positif 5A3. Maka nilai A3-nya sama dengan 10 bagi 5 yaitu 2. Nah 2 itu kan merupakan bilangan bulat ya. Berarti pernyataan yang nomor 1 benar. Oke, sekarang kita cek yang kedua. Nilai A5 sama dengan negatif 38. Bener nggak? Kita cek dari rumus ini ya. A5 berarti sama dengan 2 dikurangi 5A4 ya. Ini kan kakak adik ya kan. Kalau ini 4 ini 3, kalau ini 5 berarti sini 4. Maka nilainya sama dengan 2 dikurangi 5 kali A4. A4 di sini kan nilainya sama dengan negatif 8 ya. Berarti kali dengan negatif 8. Ini tadi dikurangi ya, 2 dikurangi negatif 5 kali negatif 8. Berarti nilainya sama dengan 2, kalau negatif kali negatif itu kan hasilnya positif ya. 5 kali 8 itu 40.
Tinggal kita jumlahkan 2 tambah 40 berarti 42, ya kan. Di sini negatif 38 berarti tidak benar ya, berarti salah. Oke, sekarang kita cek nomor 3. A 2024 merupakan bilangan negatif. Oke, ini kalau A4, kalau genap ya, A4 itu kan genap, hasilnya negatif. Kemudian kita lihat A3 tadi. A3 itu ganjil, kalau ganjil hasilnya positif. Kemudian A5 itu ganjil, hasilnya positif. Nah, A 2024 itu kan genap. Kalau genap hasilnya negatif, itu benar. Ya. Kemudian tinggal kita cek yang nomor 4. A43 dikurangi A30 merupakan kelipatan 5. Kita cek dari persamaannya. A43 kalau kita masukkan ke persamaannya ini berarti samanya dengan 2 dikurangi 5A, 43 kurangi 1 berarti 42. Kemudian dikurangi dengan A30, berarti A30 samanya dengan 2 dikurangi 5 kali A, 30 kurangi 1 berarti 29. Kalau kita uraikan jadinya adalah 2, kemudian min 5A42. Di sini kalau kita hilangkan kurungnya jadinya negatif 2. Negatif ketemu negatif jadinya positif 5A29. Kemudian 2 dikurangi 2, 0. Tinggal min 5A42 ditambah 5A29. Nah, depan dan belakang ini masing-masing kan 5 ya, berarti 5-nya kita keluarkan, kemudian A29 dikurangi A42, ya kan? Ini kalau kita kalikan hasilnya ini, yang ini kalau kita kalikan hasilnya yang ini. Berarti berapapun nilainya di sini, karena di sini selalu kali 5, maka udah pasti ini namanya kelipatan 5 ya. Berapapun di sininya, karena harus dikali 5, maka hasilnya akan kelipatan 5. Oke, berarti nomor 4 ini benar. Kalau gitu jawaban yang benar ada 3 ya, ada 3 buah, yaitu jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita akan bahas lagi di part yang ke-6. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat PTN yang dicita-citakan. Amin.